Salam kenal dari kami, si Bolang dari Pariaman, Sumatera Barat. Hari ini, Bibi meminta bantuan kami untuk mengantarkan ikan segar ini. Nah, di tangan Bibiku ini, ikan sambah akan dimasak menjadi makanan yang enak banget. Namanya sambalado padeh balango. Selain ikan sambah, bahannya ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan pelengkap lainnya. Tusuk ikan terlebih dulu, selanjutnya panggang sampai matang. Lang sudah lawak tu lang. Nah, bakal eh. Ikan sambah dipanggang untuk menghasilkan aroma sedap saat disantap nanti. Gak pakai lama teman, ikan sudah siap diangkat. Awas, pisahan tulangnya deh. Ambil bagian daging ikan sambah, lalu masukkan ke dalam balango atau belanga. Selain kaya akan bumbu, masakan khas Ranah Minang ini masih menggunakan alat tradisional, seperti balango dari tanah liat ini. Jangan lupa masukkan bumbu dan irisan daun bawang. Kau lawan deh ya. Ya, dimasukkan alatnya ke dalamnya. Lama boleh ngomong deh. Ya, daun bawangnya lu masuk dulu ya. Masak sampai matang dan bumbu benar-benar meresap. Buatnya lawak lama kok. Saatnya ikan diangkat dan makan. Sambalado padeh balango emang enak banget. Rasa ikannya gurih. Apalagi ditambah bumbu dan rempah. Jadi makin hehehe. Onde lamaknya. Kalian masih jauh kalian dah? Dah. Tua tu mete ke kate lela. Yo. Mete. Ayo Belang, mari ya, kemari lah. Kau panen madu bang, Belang. Saat ini, kami sedang berada di lokasi budidaya madu galo-galo milik pamanku. Teman di rumah, ada yang pernah mencoba jenis madu ini? Madu galo-galo adalah jenis madu yang dihasilkan oleh lebah kelanceng atau lebih dikenal lebah trigona teman. Oh iya, untuk menghasilkan madu, paman membuat tempat khusus atau koloni yang dipasang di alam terbuka. Kata paman, budidaya madu galo-galo harus memperhatikan lokasi, yaitu yang dekat dengan sumber makanan lebahnya, seperti tumbuhan dan bunga. Cara panennya pakai disedot. Nah, madu. Nah, itu cara panennya madu. Lebay menyanyi dah mate. Cuma main gigi iyo, tapi tidak menyangek. Berbeda dengan madu pada umumnya, madu galo-galo diambil tanpa perlu menghancurkan sarangnya teman. Bagian sarang yang sudah terisi madu disedot menggunakan alat khusus. Kamu nyedotnya pakai mesin, tidak boleh pakai tangan Belang. Setelah itu, madu akan terkumpul. Mate, ikut sampai madunya kok mate. Iya, kan disilang kok. Langsung kemari Belang. Ah, tuh madu nala dipanen. Jadi masuk kemari. Nah, banyak madu itu. Tapi pastikan selalu hati-hati ya. Lebah ini ukuran tubuhnya sangat kecil, sehingga rentan terjepit oleh tangan dan benda lainnya. Kita buka dulu. Nah, banyak madu Lang. Nah, Banyak lah mate. mantap Lang. Cari. Mate, boleh coba mate madunya? Ah, boleh ya. Kalau madu galo-galo bisa dicoba langsung atau Lang. Nah, masuk ke Lang. Ah, dah. Minum Mang. Mama lah. Rasa madunya enak sekali teman. Ada rasa manis dan sedikit asam. Madu galo-galo sering dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, madu ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit asam lambung. Lang, iko Lang. Untuk diminum, ke dibawa pulang. Makasih banyak mate. Ayo, sama-sama Lang. Oh, pilih mate. Ayo, hati-hati di jalan. Gunung Tangkai bangku liling dunia. Oh iya lagi. Lagi.
Kau lagi mau buat sembari nih. Ada apa tuh? Iko nih ya. Iko ada madu galo-galo nih ya. Buat sih kalau yang dicampur tuh sama. Kebetulan sekali ada kakak yang sedang mengolah sumbareh alias serabi ala ranah Minang. Sama dengan serabi pada umumnya, bahan-bahan sumbareh terdiri dari tepung beras, santan, dan garam. Ayo, kita buat adonannya, teman. Campurkan santan, lalu aduk. Adonannya dibuat encer ya. Selanjutnya, adonan yang sudah selesai dibuat menjadi 2 bagian. Biar tampilan sumbareh semakin cantik, campur dengan pewarna makanan. Aduk lagi. Biar tambah lama, awak tambahan madu galo-galo tadi. Oh, iyo nih. Saatnya mencetak sumbareh. Masukkan adonan ke dalam kuali, tutup, dan diamkan beberapa saat. Setelah itu, angkat. Gak cuma jadi kudapan saja, biasanya sumbareh juga dibuat untuk berbagai acara adat di Pariaman. Mulai dari barale atau nikahan, syukuran, dan lainnya. Lama alay. Iya lang. Lama Yo lama yo. Rasa sumbareh gurih banget. Apalagi ditambah dengan cocolan kuah gula aren. Bebana mandi na kawan. Onde mande, lama bana. Kita lanjut bertualang lagi yuk. Kami ikut membantu paman menjaga itik yang ada di sawah. Bebek atau biasa kami sebut itik, setiap hari dilepas liarkan dari kandang seperti ini. Jangan makan mana lang, nanti dia kabur, stres. Yo madang. Itik-itik ini sengaja dilepas untuk mencari makan setiap hari. Meskipun dilepas, itik harus tetap dijaga teman, agar itik tidak masuk ke area persawahan warga yang sudah ditanam padi. Oh iya, itik-itik ini adalah jenis petelur. Pelan-pelan ya, kita cukup mengawasi itiknya dari kejauhan saja. Ayo, itik, cari makan yang banyak ya, supaya telurnya banyak. Setelah menggembala itik, kami menuju ke kandang untuk memanen telurnya. Banyak telur mete. Yo, jadi pecah lang yo. Jadi, nah bagi-bagi lang, lelok lang. Kakak. Itik jenis ini akan terus menghasilkan telur sampai berusia lebih dari 1 tahun. Itulah alasannya kenapa itik harus benar-benar dijaga, mulai dari pakan pemeliharaan juga perawatannya. Dari seluruh itik milik paman, ada 80% itik yang bertelur setiap hari. Telur itik yang telah dikumpulkan akan dikirim ke sejumlah konsumen di sekitar Pariaman. Weh, kadang lagi yang sekolah gue punya. Pencak rumah. Weh. Kalil. Kenapa pakai cean tadi? Elo-elo je lah. Kuy, kumpulnya terlaluannya. Maaf di madang, pacar telur iti ya. Sekali lagi, maafkan kami ya paman. Lain kali kami akan lebih hati-hati. Hasil panen telur itik hari ini ternyata lumayan banyak teman. Senang deh bisa membantu paman. Kok madang ke selalu lang. Makasih banyak madang. Makasih banyak madang. Apa yang Yo, Assalamualaikum. Salam. Kacang lagi kah? Ya. Yo lang, dua talu Yo. Kunyang je nye.
Yo yo. Teman, kalau berkunjung ke Sumatera Barat, kalian harus mencoba minuman khas dari daerah kami yang terbuat dari telur. Namanya Teh Talua Itia. Telur itik yang diberi paman tadi akan kami racik sendiri nih. Tambahkan gula Rika. Yo. Campurkan gula, kemudian kocok lepas. Pastikan kuning telur dan gula tercampur rata ya. Lang, kolang, boleh kolang. Yo, iko nasa peras putih yo. Oh. Kocok taruh deh. Deh. Sementara itu, panaskan air dengan campuran teh sampai mendidih. Tuh, Ben. Masukan teh ada, Be. Jadi. Wah, aku ada di gua. Siram kocokan telur dengan air teh, lalu aduk sampai rata. Lama leh. Lama, iya. Kalian minum banyak-banyak supaya cegah lah kah? Yo. Teh Talua banyak dibuat sebagai minuman alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kandungan kuning telur itik tinggi akan protein yang bisa melindungi tubuh dari sejumlah penyakit. Mantap! Selamat datang di kampung kami, teman. Berada di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Kampung kami dikelilingi oleh sawah dan kebun yang subur. Tidak hanya padi, tapi juga salah satu daerah penghasil jeruk terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Namanya Jesego, singkatan dari jeruk siam Gunung Omeh. Teman di rumah mau nyobain? Boleh banget. Ambil tu yang puncaknya bolang. Itulah masak tu bolang. Jesego biasanya dipanen bergelombang, yaitu antara 5 sampai 7 hari sekali. Pada satu musim atau dalam waktu 6 bulan, satu batang bisa menghasilkan hingga 80 kg lebih. Lumayan kan? Cepet Bagas. Kakak. Masak saja dan dia, jangan yang mudah. Cara memanennya cukup dengan memotong tangkai buah. Ini dilakukan untuk menjaga tangkai tetap produktif sekaligus untuk menjaga ketahanan buah. Karena jika dipanen dengan cara yang tepat, buah jeruk bisa bertahan hingga 1 bulan lebih. Sebelum dijual, jeruk akan kami pisahkan berdasarkan ukuran dan kualitas. Saat ini, jeruk kualitas super ini dipasarkan ke beberapa daerah sekitar Sumatera Barat, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Mantap! Selain keranjang dan gerobak, jeruk biasa kami angkut menggunakan sarung. Iya, betul sekali. Karena sarung bisa menjaga kualitas buah, tidak peyot dan lebam. Caranya dengan memikulnya menggunakan bambu. Lang, kok lah banyak ah. Bawa pulang juga kawan-kawan lain. Ayo kawan, berangkat! Teman, ada banyak jenis olahan makanan yang bisa kami buat dari bahan jeruk. Salah satunya adalah bika selai jeruk. Selai jeruk dibuat dengan cara memeras air jeruk segar. Kemudian tambahkan dengan perasan buah pepaya. Untuk membuatnya mudah mengental, beri sedikit tepung maizena. Kalau semua bahan sudah tercampur, masak semua bahan bersama dengan gula pasir. Jangan lupa tambahkan garam, cengkih, dan parutan kayu manis.
Sambil menunggu selai jeruknya jadi, yuk bantu ibu menyiapkan adonan kue bika. Kue bika dibuat dari bahan tepung beras dan santan kelapa. Jumlah santan dan tepung beras harus sesuai. Meskipun tidak menggunakan alat timbangan, ibu cukup melihatnya dari kekentalan adonan setelah kedua bahan tercampur. Adonan kue bika dimasak di dalam cetakan berbungkus daun kopi. Selain membuatnya tidak lengket, daun kopi memberi aroma khas. Kue bika dipanggang menggunakan gerabah tanah dengan pemanasan dua sisi, atas dan bawah. Dengan cara ini, kue akan menjadi lebih cepat matang karena panas yang merata. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, kue bika sudah bisa diangkat. Kelihatannya sih enak, tapi gimana dengan rasanya ya? Jangan lupa tambahkan selai jeruk. Oles sedikit biar rasanya semakin menggigit. Mantap! Ini dia kombinasi kue bika dengan selai jeruk. Salah satu kue kesukaan Uda. Ini sih bukan cuma enak, tapi enak banget. Manisnya pas, segar buah jeruknya ada. Kue bikanya apalagi? Pulen dan empuk maksimal. Kalau cuma makan satu sih, pasti kurang. Awas, minggir! Teman di rumah sering bermain ban seperti kami tidak? Kalau kami sih hobi banget. Cihuy! Jalurnya seru banget, banyak tikungan. Ayo, kejar aku cepat! Hujan-hujan begini tak memutuskan semangat kami. Bolang gitu loh. Cihuy! Sayangnya aku tidak bisa lanjut main nih. Karena Uni menunggu kami di danau. Iyo. Nih. Bolang. Tolong buyan tumbak babaca nih ya, lihat pergi ini. Bang, tumbak mabako suka lu masak lah. Antara ide lah pinya bolang. Bagaimana api nak capek masak Teman, kegiatan membuat gula aren memang gampang-gampang susah. Hasilnya tergantung dari proses perebusan. Api harus tetap menyala supaya air nira lebih cepat mengental. Biasanya membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 jam perebusan. Tapi karena Uni sudah lebih dulu memulai, kami hanya tinggal melanjutkan saja. Ayo Evan, siapkan cetakannya sambil menunggu matang. Selain cetakan batuang atau bambu, ada juga yang menggunakan tempurung kelapa. Nah, sudah bisa diangkat nih. Awas, barang panas. kayaknya dulu nih. Kalau bisa awak cetak. Ini dia teman, soka setengah jadi. Bisa disebut soka jika sudah mengeras dan berbentuk sesuai bentuk cetakan. Caranya seperti ini. Ada banyak olahan makanan yang biasa kami buat dari bahan soka. Dari mulai kue sampai bubur. Tapi hari ini kami sudah sepakat. Kami akan membuat tumbuk maba. Bahala sudah. Lari. Anak ambil tumbak maba awal anak.
Teman, tumbuk maba memerlukan banyak sekali bahan dan bumbu. Selain soka, kami masih harus mengumpulkan beberapa bahan lain. Salah satunya adalah kincuang. Tumbuhan rempah ini biasa tumbuh liar di daerah tepi sungai. Woi, kau jangan iya, baca rohnya le. Aku jangan lagi di mudia mana? Baca rohnya berangnya kayak bola. Tidak susah menemukannya. Hanya saja jika air sungai sedang tinggi, kami harus sangat berhati-hati. Maklum saja teman, aliran hulu sungai arusnya deras. Ayo kak, awas pegangan. Syukurlah usaha kami berhasil. Yuk, mari lanjutkan petualangan. Banyak banyak le. Kalau lagi lah, ambil lah. Nah. Ini dia teman, kincuang atau di daerah lain biasa disebut ponje atau kecombrang. Bedanya, di tempat kami, kincuang dibiarkan tumbuh hingga memiliki tinggi lebih dari 5 meter. Ada yang bilang ini adalah jenis honje hutan. Konon memiliki bunga dengan isi yang rasanya asam manis. Bagian ini yang akan kami ambil untuk pelengkap bahan membuat tumbuk maba. Eits, Galang penasaran pengen nyobain tuh. Asamnya. Galang, mukamu kenapa? Aneh gitu. Labanya, ha? Tolong, labanya. Pulang wak lagi nak. Nah, semua bahan sudah terkumpul. Kami akan membuat 2 olahan makanan sekaligus. Tumbuk maba terbuat dari aneka bumbu dan bahan yang ditumbuk menjadi satu. Evan dan Galang sedang menghaluskan cabai dan jambu batu. Kalau aku bertugas membantu Uni menyiapkan bahan lain. Ada pisang dan nanas. Keduanya harus dikupas dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya ada baba atau buah nangka muda. Dan tidak ketinggalan menyiapkan biji bunga kincuang. Sedikit susah memang, karena biji berada di bagian dalam bunga kincuang. Seperti ini bentuknya. Sekilas mirip dengan biji selasih. Tapi soal rasa tentu saja berbeda. Adonan dibuat dari bahan telur dan gula pasir. Sebelum menambahkan dengan bahan lain, Bibi harus mengaduknya dulu. Jika sudah, baru deh tambahkan tepung dan santan kelapa. Tidak lupa serbuk penguat rasa dan sedikit garam. Aduk kembali sampai semua bahan larut dan tercampur. Ingat, rahasia keberhasilan membuat kue sapi terletak pada proses pembuatan adonan. Aku dan Uni akan menyelesaikan tugas kami. Semua bahan sudah kami potong dan cuci bersih. Jadi, tinggal tunggu. Mulai dari baba, kemudian pisang dan nanas. Tumbuk pelan-pelan agar tak berserakan. Tambahkan dengan air jeruk, irisan soka. Terakhir baru deh masukkan biji bunga kincuang. Oh iya teman, tumbuk maba menjadi salah satu makanan ringan khas kampung kami. Sensasi rasanya membuat banyak orang yang memfavoritkan jajanan ini, termasuk aku. Lain tumbuk maba, lain pula kue sapi. Kue sapi ini bertekstur renyah dengan rasa manis. Membuatnya cukup mudah. Tuang adonan ke dalam cetakan yang sekaligus berfungsi sebagai alat panggang.
Tunggu beberapa saat. Angkat. Dan lipat seperti ini. Nah, gampang kan teman? Ini dia hasilnya. Kue sapi komplit dengan tumbuk maba, kreasi jajanan ala si Bolang. Selamat makan. Ada mani-mani ada pud-pudin. Tuh kan, semua suka. Nggak heran, karena rasanya emang top banget. Teman, di sela waktu luang, Uda memang sering sekali melukah, yaitu memasang alat tangkap belut dari bahan ledi. Bentuknya mirip sekali dengan bubu, tapi berbeda ukuran dan target tangkapannya. Jika bubu untuk menangkap ikan, sedangkan luka adalah alat tangkap belut atau yang biasa kami sebut balui. Sebelumnya, luka harus diisi dulu dengan umpan cacing. Satu luka biasanya berisi 3 sampai 4 ekor umpan. Isi agak banyak gede. Nak banyak Bolang. Nah, gudang ada pek aku. Kalau 3 ada Bolang. Tenang, jangan takut cacing kabur karena luka dibuat dari susunan lidi yang tersusun rapat. Kok lukanya dah? Pasanglah situ kali lang. Berdua je pan lang. Tu banyak biasa deh lang. Jadi dah. Cepet lang, cepet lang. Dah. Selamat datang di Mudia Nama, yaitu daerah rawa di hulu Sungai Sinamar. Di tempat ini kami biasa melukah karena belut menyukai daerah lumpur yang berair. Tapi untuk mendapat banyak belut, kami harus memasang lukah dengan cara yang benar. Pertama, pilih genangan lumpur sehingga lukah bisa terendam di dalamnya. Kedua, tutup luka dengan lumpur agar posisi luka tidak berubah atau terbawa aliran air. Terakhir, jangan lupa beri tanda pada tempat menaruh luka. Seperti alat jerat yang lain, luka baru bisa diangkat setelah kurang lebih 12 jam ditaruh. Ambil luka dan potang situ udah pasang lang. Tu banyak besok isi lang. Wah, habis isi ada, banyak isi ada. Banyak isinya, Mak. Tak jarang, luka kami pasang sekaligus mengambil luka lain pada waktu yang bersamaan. Hitung-hitung hemat tenaga. Jadi, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mantap! Uniknya, dalam satu luka, kami bisa mendapat 2-3 ekor belut. Wih, panen nih. Luka biasa kami buka sedikit lebih jauh dari tempat kami memasang. Asik, ibu pasti senang melihat hasil tangkapan kami hari ini. Di rumah, ibu rupanya sudah menyiapkan banyak bumbu untuk memasak belut. Ada beragam bumbu dapur, daun asam jati, kelapa, dan daun salam. Ini adalah bumbu dan bahan memasak gulai balui dalam tempurung. Putar-putar tadi hilang lang. Ada dah. Kilo mak lah terbau naso Iya dah. Sesuai namanya, belut akan kami masak di dalam tempurung kelapa. Tapi, lebih dulu belut kami panggang. Selain untuk membuatnya matang, cara ini bertujuan menjaga tekstur belut tetap utuh. Sambil menunggu belut matang, ibu dan kakak sudah menyiapkan bumbu dan bahan lain. Bumbu dibuat dari perpaduan cabai, bawang,
kunyit, dan beberapa rempah lain. Semua bumbu lebih dulu diulek sampai halus. Tidak lupa untuk membuat rasa gulai semakin nikmat, kakak menyiapkan santan kelapa. Tuh, sudah kebayang nih gimana rasanya. Ayo lah ya lah. Selamat. Punya bagas lah. Lah. Habis. Teman, belut yang sudah matang akan kami potong kecil-kecil. Tak perlu lagi pakai pisau karena teksturnya sudah empuk banget. Baliklah masak, Mak. Kau bumbu lah sudah lah, awak masak lagi. Ayo deh. Lang, jangan sama lang. Saatnya memasak. Rebus santan, lalu masukkan bumbu halus. Aduk sebentar sampai bumbu larut. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan daun asam jati. Ayo kawan, bantu jaga apinya ya. Semangat! Dah, harum lah, Mak. Iya, kau bumbu lah masuk Itulah harumnya bekol, tambah boluit tambah harumnya lah. Boluitnya lu ada, Mak. Ngelogak dulu, bawa masukkan boluit. Setelah kuah santan hampir mendidih, baru deh masukkan belutnya. Tunggu sampai mendidih. Lang, ambil buangan lah, Lang. Ayo deh, Mak. Lang. Ayo deh. Tak suka lah. Ayo deh. Ini yang membedakan gulai kami dengan gulai di daerah lain. Setelah gulai belut matang, selanjutnya dipindahkan dari kuali ke tempurung kelapa. Lalu panggang kembali sampai mendidih. Cara ini tidak hanya membuat aroma gulai menjadi lebih nikmat, tapi juga semakin gurih. Karena di dalam tempurung masih ada sisa daging kelapa yang larut di dalam kuah gulai. Nah, ini dia teman, gulai balui dalam tempuruang. Resep kuliner tradisional yang gak kaleng-kaleng. Akhirnya, waktu yang ditunggu datang juga. Selamat makan. Daging belutnya empuk, kuahnya dan bumbunya pas banget. Ada aroma kelapa bakar yang bikin rasanya semakin top. Teman, terima kasih ya sudah mengikuti petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah